Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Namun demikian, sebelum belajar ini kita mulai, mari kita bersama-sama buka dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya kita akan bahas dalam peran serta pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang pesantren, di mana kompetensi dasar yang akan kalian pahami atau kalian kuasai yang pertama adalah menghargai nilai-nilai positif dari perkembangan pesantren dan peranannya dalam dakwah Islam di Indonesia. Yang kedua adalah mengamalkan sikap berani dan gigih dalam menuntut ilmu. Nah, ini adalah ranah sikap ya, 2 itu ranah sikap, KI 2. Berikutnya, di dalam ranah pengetahuan, kalian mampu menganalisis perkembangan pesantren dan peranannya dalam dakwah Islam di Indonesia ya, paling tidak kalian akan memahami tentang bagaimana perkembangan pesantren di Indonesia dan peranannya dalam dakwah Islam di Indonesia. Yang keempat, atau ranah keterampilan itu, kalian mampu menyajikan hasil analisis perkembangan pesantren dan peranannya dalam dakwah Islam di Indonesia. Coba kalian amati dulu gambar ini. Ini apa? Ini adalah asrama atau pondokan. Kemudian ini adalah gambar masjid. Yang ini adalah kitab. Ya, dalam hal ini karena kita bahas pesantren, maka kitab yang dimaksud adalah kitab kuning. Kemudian ini ada Pak Kiai, yaitu Kiai Haji Maimun Zubair. Yang ini adalah gambar santri sedang mengaji. Pesantren merupakan bapak dari pendidikan Islam di Indonesia. Didirikan karena adanya tuntutan dan kebutuhan zaman. Hal ini bisa dilihat dari perjalanan sejarah, di mana bila diruntut kembali, sesungguhnya pesantren dilahirkan atas kesadaran kewajiban dakwah Islamiyah, yakni menyebarkan dan mengembangkan ajaran Islam sekaligus mencetak kader-kader ulama. Jadi kemunculan pesantren itu adalah untuk dakwah atau menyebarkan Islam dan sekaligus mencetak kader-kader ulama. Kenapa kemudian pesantren dikatakan sebagai bapak dari pendidikan Islam Indonesia? Bahkan bukan hanya bapak pendidikan Islam, tetapi bapak pendidikannya Indonesia, karena jauh sebelum pendidikan ala barat seperti sekolah-sekolah itu ada, pendidikan pesantren ini sudah ada, atau bahkan sebelum madrasah-madrasah itu ada, pendidikan pesantren di Indonesia itu sudah ada, sehingga bisa dikatakan pesantren itulah bapaknya pendidikan di Indonesia. Kemudian pengertian pesantren. Pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan tradisional yang para siswanya tinggal bersama dan belajar selama 24 jam di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan kiai, dan mempunyai asrama untuk tempat menginap santri. Jadi pesantren itulah sebuah lembaga pendidikan tradisional yang para siswanya tinggal bersama ya, selama 24 jam. Artinya mereka tinggal bersama para santrinya, kemudian didampingi para guru atau para ustadz selama 24 jam. Masa belajarnya juga 24 jam. Santri tersebut berada dalam komplek yang juga menyediakan masjid untuk beribadah, ruang untuk belajar, dan kegiatan keagamaan lainnya. Jadi pendidikan pesantren itulah pendidikan yang menyatu antara tempat belajar, kemudian ruang tempat ibadah atau masjid, kemudian bahkan dia tidurnya itu juga masih di dalam komplek itu meskipun ruang yang berbeda, kan seperti itu. Nah, sementara pesantren itu sendiri di Aceh disebut dengan sebutan daya atau rangkang, munasah. Ini sebutan-sebutan pesantren yang ada di Aceh. Kemudian di Pasundan disebut pondok, dan di Minangkabau disebut surau. Nah, pimpinan pesantren tertinggi atau pengasuh, kalau di Jawa itu disebut kiai, kalau di Aceh itu disebut dengan tengku, kalau di
Minangkabau itu disebut dengan datuk atau buya, kemudian di Sunda itu disebut abah atau ajengan. Ini penyebutan ini masing-masing daerah itu berbeda, namun pada prinsipnya adalah sama. Sejarah pesantren. Nah, kita bicara sejarah pesantren. Pondok pesantren dikenal di Indonesia sejak zaman Wali Songo. Ketika itu Sunan Ampel mendirikan sebuah padepokan di Ampel, Surabaya, dan menjadikannya pusat pendidikan di Jawa. Para santri yang berasal dari Pulau Jawa datang untuk menuntut ilmu agama. Bahkan di antara para santri ada yang berasal dari Goa dan Talo, Sulawesi. Nah, pesantren Ampel yang didirikan oleh Syekh Maulana Ibrahim merupakan cikal bakal berdirinya pesantren-pesantren tanah air. Sebab para santri setelah menyelesaikan studinya merasa berkewajiban mengamalkan ilmunya di daerah masing-masing. Maka didirikanlah pondok pesantren dengan mengikuti apa yang mereka pelajari selama di pesantren Ampel. Jadi bisa dikatakan bahwa Syekh Maulana Malik Ibrahim ini adalah bapaknya pesantren, karena dari beliaulah kemudian model pendidikan Islam itu dikembangkan. Nah, bahkan beliau kemudian meluluskan atau apa namanya telah mendidik para santri, kemudian menjadi para dai, para kiai, para ulama, bahkan para wali yang kemudian menyebarkan agama Islam dengan pola pendidikan pesantren sebagaimana dikembangkan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim di Ampel, kan, pesantren Ampel. Nah, pesantren merupakan bapak dari pendidikan Islam di Indonesia sebagaimana tadi sudah saya katakan, di mana bila ditinjau dari segi sejarah dilahirkan atas kesadaran kewajiban dakwah Islamiyah, yakni menyebarkan dan mengembangkan ajaran Islam sekaligus mencetakkan kader ulama sebagaimana tadi sudah diterangkan. Kemudian unsur-unsur atau komponen pondok pesantren. Yang pertama adalah asrama, berikutnya masjid, berikutnya kitab, kemudian kiai, dan yang terakhirlah santri. Jadi unsur-unsur pesantren itu, ya, pendidikan yang ada di pesantren itu ada pondokan atau asrama sebagai tempat tinggal, kemudian ada masjid sebagai pusat untuk beribadah, kemudian ada kitab kuning untuk sebagai sumber atau media pembelajaran, kemudian ada kiai sebagai pengasuh, kemudian ada santri. Kelima unsur inilah yang kemudian ketika kelima-lima ini menyatu maka disebut dengan pesantren. Kalau tidak ada santri dan kitab kuning, ya tidak dikatakan sebagai pesantren. Ataupun kalau ada asrama, ada masjid, tidak ada kiai, ya tidak disebut dengan pesantren. Kemudian metode pembelajaran pesantren. Di dalam pembelajaran atau pendidikan pesantren itu memiliki metode sendiri dan yang membedakan dengan metode-metode yang ada di lembaga-lembaga formal yang lain. Metode pembelajaran pesantren itu dikenal dengan metode yang pertama, bandongan atau wetonan. Metode ini adalah metode dasar di mana kiai membaca, menerjemah, dan menjelaskan kitab-kitab kuning, sedangkan santri memaknai, menyimak, dan mencatat apa yang disampaikan oleh kiai ataupun pengurus lain yang sedang mengkaji kitab. Jadi dalam metode bandongan atau wetonan ini, sang kiai membaca kitab, menerangkan isi kitab, ya, menerjemahkan. Nah, kemudian para santri menerjemahkan atau mencatat apa yang disampaikan oleh kiai ataupun pengurus, seperti itu. Metode yang kedua adalah sorogan. Sorogan adalah metode di mana santri membaca kitab sedangkan kiai menyimak dan membenarkan bacaan kitab dan oleh santrinya. Jadi semacam ini, ya. Santri menyetorkan bacaannya atau membaca di hadapan kiai ini secara privat, secara pribadi, ya. Jadi santri membacakan di depan kiainya. Ini disebut dengan metode sorogan.
Kemudian berikutnya adalah metode pasaran. Metode pasar adalah metode pengajian kilatan yang hanya dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu, sehingga waktu khatam dari satu kitab cenderung lebih cepat. Metode ini dilaksanakan seperti pada bulan Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan sebagainya. Jadi metode pasaran ini adalah metode membaca kitab secara kilat, ya. Kalau bisa dikatakan kilatan lah, ngaji kilatan. Biasanya dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu, misalkan bulan Ramadan, kemudian bulan Syawal, Dzulhijjah, dan sebagainya. Tergantung pesantren itu melaksanakannya, kebiasaannya itu bulan apa. Berikutnya metode musyawarah atau dalam istilah lain Basul Masail, merupakan metode pembelajaran yang lebih mirip dengan metode diskusi atau seminar. Jadi metode musyawarah ini ya sama dengan diskusi, sebagaimana kalian diskusi biasa setiap hari itu kan di kelas. Berikutnya metode yang sering dipraktekkan di pesantren adalah muhafadzah atau hafalan. Ialah kegiatan belajar santri dengan cara menghafal suatu teks tertentu di bawah bimbingan dan pengawasan kiai atau ustadz. Jadi hafal. Makanya kalau di pesantren itu biasanya dikenal dengan setor hafalan, ya, setor hafalan. Sebenarnya selain kelima metode tadi itu masih banyak lagi metode-metode yang diberlakukan di pondok pesantren. Misalkan ada tikroran atau takroran, kemudian ada khitobah dan sebagainya. Perkembangan pesantren di Indonesia. Berdasarkan data dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan serta Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, pada tahun 2006 tidak kurang dari 14.067 buah pondok pesantren tersebar luas di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pondok pesantren secara kuantitatif mampu berkembang dan tetap menjadi kebutuhan bangsa Indonesia. Persebaran pondok pesantren terbanyak berada di Pulau Jawa, kemudian disusul Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Jadi kalau melihat perkembangan pesantren di Indonesia itu cukup pesat, artinya cukup membanggakan. Pesantren bisa tersebar ke seluruh wilayah Indonesia. Ya, bahkan pada tahun 2006 ini sampai 14.067 buah pesantren. Dan yang paling banyak itu adalah berada di Jawa, kemudian Sumatera, kemudian Kalimantan, dan Sulawesi. Beberapa pondok pesantren penting yang hingga kini masih berdiri tegak di tanah air, artinya pondok pesantren yang sudah cukup tua, ya, cukup tua. Yang pertama, ini hanya sebuah sampel saja, nanti kalian bisa browsing lagi, ya, bisa cari pondok-pondok pesantren yang tertua, yang tua, ya, yang sampai hari ini masih eksis, masih berkembang, masih berjalan dengan baik. Yang pertama, Pondok Pesantren Tegal Sari, Jetis, Ponorogo, Jawa Timur. Didirikan oleh Kiai Ageng Hasan Basari pada abad ke-18. Di antara santrinya yang terkenal adalah Pakubuwono II atau penguasa kerajaan Kartasura, Raden Ngabehi Ronggo Warsito atau Bujangga Jawa, serta Hos Cakro Aminato atau tokoh pergerakan nasional. Kira-kira ya pondoknya seperti ini. Kemudian yang kedua, pesantren Alhamdaniyah. Alhamdaniyah ini didirikan oleh Kiai Haji Hamdan pada tahun 1787. Lokasi pesantren terletak di Desa Siwalan, Panji, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini pernah menjadi santri di pondok pesantren ini. Nah, ini termasuk sudah cukup tua pondok pesantren ini. Berikutnya Pondok Pesantren Sidogiri. Pesantren ini berdiri pada tahun 1718. Pendirinya adalah Sayyid Sulaiman yang masih merupakan keturunan Rasulullah. Lokasi pondok didirikan di area bekas hutan setelah babat alas. Nah, ini sampai ini sudah berkembang baik ya. Kemudian yang berikutnya pesantren Termas. Nah, ini kalau Termas ya sudah hampir masyarakat Indonesia itu tahu pesantren Termas.
di mana salah satu tokoh yang berasal dari Termas itu menjadi ulama internasional ya. Ada abadnya di mana banyak para santri yang berguru kepada sosok tadi, yaitu Syekh Mahfud Al-Termasi, kan berasal dari Termas, di mana beliau adalah musyid hadis yang memiliki sanad hadis sampai pada Imam Bukhari maupun Muslim, dan termasuk gurunya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pondok ini didirikan oleh Kiai Haji Abdul Manan pada tahun 1830 di daerah Semanten, Pacitan. Saat itu materi yang diajarkanlah kitab-kitab yang masih dalam tingkatan dasar saat itu, tapi kalau sekarang yang sudah sampai tingkat tinggi. Berikutnya, peranan pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Yang pertama, peranan pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia itu adalah tafaquh fiddin. Artinya apa? Memberikan pendidikan dan pengajaran yang baik dalam memahami agama. Jadi sekali lagi, tafaquh fiddin itu memberikan pendidikan dan pengajaran yang baik dalam memahami agama. Memahami agama, karena tafaquh itu kan paham, fiddin itu yang dalam agama, jadi memahami agama. Berikutnya, memberikan landasan moral agama yang baik berdasarkan tuntunan ajaran Islam. Jadi pesantren ini telah memberikan kontribusi atau memberikan andil di dalam membangun moral masyarakatnya dengan landasan moral agama. Tentu yang berdasarkan dengan etika-etika maupun moral agama Islam, kan seperti itu. Kemudian peranan yang terakhir adalah ikut serta dalam pembangunan bangsa dan negara dengan memberikan landasan moral bagi pembangunan bangsa dan negara. Artinya sejak awal berdirinya pesantren ya, para perkembangan pesantren itu sampai sekarang bahkan itu telah banyak memberikan sumbangsih terhadap dalam pembangunan bangsa dan negara ya, dalam pembangunan bangsa dan negara. Terbukti para santri dan para kiai ikut serta dalam membina masyarakat, ikut serta dalam membangun bangsa dan negara. Demikian pertemuan pada kali ini, yaitu tentang pesantren. Tentu sekelumit ini masih banyak yang perlu kalian pahami, sehingga menuntut kalian untuk mencari tahu lebih jauh. Oleh karena itu, saya berharap kalian mau bersedia browsing tentang pesantren. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Al kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.